bersukacita kakak-kakak pelayan anak menyambut kalian semua dalam perayaan Hari Doa Sedunia. Nah, hari ini kita belajar dan mengenal bersama anak-anak Vanuatu dari kehidupan mereka yang berada di desa-desa, di pulau-pulau, di Samudra Pasifik. Nah, adik-adik, perayaan Hari Doa Sedunia tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 belum selesai. Awal tahun ini kita bersyukur adanya apa? Vaksin untuk memutus mata rantai COVID-19 dan apa? Merangsang kekebalan dalam tubuh kita. Namun mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga tubuh kita, menjaga imun kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus COVID-19. Selain berjuang untuk itu COVID-19, kita juga diingatkan oleh tim komite Hari Doa Sedunia Vanuatu yang mempersiapkan liturgi dengan tema membangun di atas dasar yang kuat, yaitu dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, tema ini bergerak kita semua untuk membangun iman dan solidaritas dengan mengingat saudara kita di Vanuatu yang masih belum merasa bebas dan harus berjuang untuk keluar dari berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Nah, mari adik-adik kita bersama terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan menciptakan dunia bebas dari kekerasan. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2021. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.
Children arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Jesus, the strong foundation. Shalom! Selamat Hari Doa Sedunia Anak 2021 dengan tema Membangun di Atas Dasar yang Kuat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mulaikan ibadah. Dan semuanya sikap yang baik, siapkan hati untuk beribadah. Dan sebelum beribadah, kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ibu Rodi. Anak-anak di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pada saat ini ibadah HDS kami akan mulai. Tuhan berkati ibadah pada saat ini dari awal pertengahan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami, amin. Halo Mona. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Oh, suka? Mona dari mana ya? Banyak sekali. Dari Akademi. Banyak sekali saya beli dari Akademi ini. Mau beli semua itu? Iya, ada gula-gula, ada wafer. Kamu makan semua? Dimasak semua, sebentar makan sambil menonton. Jadi makananmu cuma snack? Snack saja dimakan. Kamu sehat. Enak. Di masa pandemi ini, bukan itu yang dimakan Mona. Terus seperti teman-teman kita yang di Vanuatu sana, mereka makan makanan yang bergizi. Ini yang seperti yang dibawa. Ada semangka, pisang, apa saja yang ditanam di halaman rumah. Mereka banyak makanan bergizi yang mereka orang tuanya tanam. Mereka makan bukan snack yang dibeli di toko. Tapi setengah mati ya, Tri. Masih mau cuci buahnya, masih mau bawa lagi. Ini sehat Mona, ya ini sehat. Adik-adik kita harus makan makanan yang bergizi, apalagi di masa pandemi ini. Dan selesai makan ini Ya kurangi makan snack ya. Oh, Ada ini gigi lagi lupa. saja. Oh, makan gula-gula. Halo Yani, halo Nancy. Dari mana? Dari jalan-jalan kan? Astaga, kau sudah belajar? Malas. Bosan. Daring terus, belajar di rumah, online. Sekarang kita belajar dari rumah. Capek yang punya guru, bukan guru. Astaga Nancy, si sabar. Sekarang ini kan kita menjalani masa pandemi, jadi itu ingat itu teman-teman kita yang di Vanuatu. Seperti hari ini kita rayakan, kita berdoa bersama untuk teman-teman kita di sana. Mereka bersekolah, belajar. Nancy enak cuma di rumah pakai HP, tapi mereka dari desa satu ke desa lain harus jalan kaki, tinggal di asrama untuk mendapatkan pendidikan. Jalan kaki bukan naik mobil. Teman kita di Vanuatu, mereka sabar, setia, makan makanan yang bergizi adik-adik, dan jangan lupa selalu berdoa. Ya, kita berdoa sama Tuhan, kita minta kekuatan sama Tuhan. Semoga di dalam kita menghadapi masa pandemi COVID-19, kita boleh kuat, kita boleh tetap sehat, dan kita tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita bersyukur karena masih kita bersyukur kita boleh sehat dan kuat hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus adik-adik yang memelihara adik-adik semua dan kakak-kakak di sini. Ya
bersyukur karena Yesus kita apa? Tuhan Yesus kita hebat. Iya, pujian kita hari ini mengatakan Yesusku hebat. Bangkit berdiri semua adik-adik, kita angkat pujian ini. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, dalam kasih jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, dalam kasih jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Hai Cing, hai Tina. Kau ulangan? Belum, nanti besok. Ulangan apa kan? Matematika. Saya ulangan BGS. Kamu kapan? Hari Rabu. Bisa belajar Indonesia. Terus tahu selalu sebentar malam. Ujian besok. Oh, tapi kalau begini jangan lupa tuh berdoa juga ya. Iya Tina, saya tidak lupa itu berdoa. Masalah Kau biasa cuma main game saja. kalau sekarang saya ingat harus berdoa sama Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan karena kita adalah anak yang Bijaksana. Sama seperti lapisan ini Tina, membangun dasar yang kuat. Iya adik-adik di rumah kita angkat pujiannya sama-sama ya. Membangun dasar yang kuat. Barang siapa mendirikan rumah yang dasarnya adalah batu, saat hujan
di rumah juga nggak sabaran ya. Kita mau games nih sama Kak Titin dan Kak Ida di sini. Oke? Dan games itu jelaskan dulu ya. Games pagi hari ini tentang anak bijak. Anak bijak, tapi kita yel-yel dulu boleh nggak Kak Titin ya? Ya, boleh. Oke, yel-yelnya itu adalah suatu lagu dan nanti diakhiri dengan aku mau jadi anak bijak. Lagunya itu seperti apa Kak Titin? Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Anak bijak dalam Kristus. Dengarlah didikan orang tua. Jadi anak yang pintar dan rajinlah menabung. Anak bijak disayang Tuhan Yesus. Wah, hebat Ya. semuanya. Adik-adik sekarang di rumah boleh ikutan. Sekali lagi ya, Kak. Kak Titin. Ya, 1, 2, 3. Anak bijak dalam Kristus. Dengarlah didikan orang tua. Jadi anak yang pintar dan rajinlah menabung. Anak bijak disayang Tuhan Yesus. Ya, kalau disayang Tuhan Yesus terserah ya, adik-adik mau disayang Tuhan Yesus, mau gerakan seperti apa ya. Pasti Yang semua juga, ya, pasti semua juga adik-adik di Ya. rumah pasti disayang Tuhan Yesus karena mereka adalah anak-anak yang bijak. Dan terakhirnya Kak Ida, kita mau bilang saya mau Jadi anak bijak. Ya, silakan ya. ya, Sekali lagi ya Kak Ida. sekali lagi. 1, 2, 3. Saya mau jadi anak bijak. Nah, Kak Ida, kita mau mulai gamesnya ya. Adik-adik siap ya. Oke, games kali ini kita namanya apa nih Kak Titin? Tentang memilih ya, mana yang bijak, mana yang Ya, benar sekali. Mana yang bijak, mana yang tidak. Ya. Dan kita akan mulai gamesnya, tapi nanti ada suatu Pilihan. Iya, pilihan dan gambar itu Kak Titin kalau bagi adik-adik yang jawab benar akan dikasih smile. Ya. Dan yang salah akan pasti nangis. Dan nanti kan ada kakak-kakak di sana ya yang bisa dampingi adik-adik dan dia bisa melihat mana ya yang mereka pilih ya. Ya, Kak Ida, kita mulai ya. Oke. Nah, adik-adik, kita mulai ya gamesnya. Nah, di sini adik-adik bisa memilih, ada senyum dan nah ini pilihan supaya adik-adik bisa bantu juga Kak Ida ya untuk pilihan yang mana yang bijak dan mana yang tidak bijak. Mulai ya Kak Ida. Oke, mari kita Ya. mulai. Pertama, adik-adik di rumah dan Kak Ida mau pilih mana? Mau menabung atau uangnya dibelikan mainan? Kakak itu suka mainan juga. Boneka, banyak yang besar. Yang jelas kakak itu suka. Adik-adik dulu suka apa? Suka apa? Menabung Kak Titin. Ya, berarti tada! Ya, smile. Nah, adik-adik menabung itu bagus ya. Jadi adik-adik jangan selalu meminta uang sama orang tua. Kalau adik-adik punya uang bisa tabung. Kalau adik mau inginkan sesuatu bisa ambil dari uang tabungan sendiri. Nah, kita lanjut ya. Kedua, Kak Ida pilih mana? Baca Alkitab atau main HP? Wah, sulit ya. Baca Alkitab atau main HP karena sekarang lebih banyak ya main HP ya. Tapi adik-adik mau pilih mana? Bijaknya main HP atau baca Alkitab? Kak Ida suka. Adik-adik itu suka apa? Ya benar pasti baca Alkitab Ya. dong Kak Titin. Ya, jadi adik-adik sekarang jangan terlalu banyak main HP ya. Ambil waktu kita baca Alkitab ya. Jadi jangan main game terus ya di rumah ya. Berikutnya kita Berarti pasti jawabannya apa Kak Titin? oh iya, jawabannya apa? Ya, jawabannya smile ya. Pilihan yang bijak itu kita baca Alkitab. Masih mau lanjut ya Kak Ida? Masih mau dong. Ya, biasa ini teman ada di rumah banyak teman-temannya. Mau pilih mana saat berteman? Terus temannya ada kesalahan. Mau memaafkan atau dendam? Bantu ya adik-adik. Kak Ida mau pilih mana? Dendam atau ingin memaafkan? Jengkel juga sih Kak Titin. Kak Ida pilih jengkel deh. Jengkel? Dendam. Adik-adik di rumah? Wah, kalau jengkel seperti apa? Salah dong Kak Titin.
bersama teman-temannya. Nah Kakak Ida, sekarang Kak Titin dong. Gantian ya, 3 pertanyaan lagi, pilih yang mana. Oke? Bijak atau tidak bijak? Oke, kita mulai pada season yang kedua. Siap bermain buat adik-adik di rumah? Siap dong Kak Kak Titin? Ida. Siap. Oh, Siap. Sekarang anak yang bijak pilih yang mana nih? Dia itu lebih suka malas-malasan di rumah atau membantu orang tua. Pilih yang mana Kak Titin? Adik-adik di rumah pilih yang mana? Kalau Kak Titin waktu kecil itu paling suka sekali bantu orang tua Kak. Jadi Kak Titin memilih bantu orang tua. Benar sekali, adik-adik di rumah juga pasti memilih membantu orang tua, mama dan papa atau oma-opa yang ada di rumah. Oke, kita ke pertanyaan yang kelima. Pilih yang mana anak-anak bijak? Anak-anak bijak, anak-anak di rumah lebih pilih yang mana? Bersyukur atau banyak mengeluh? Ayo, pilih yang mana? Bersyukur dong Kak Ida. Benar. Di rumah benar juga. Aku selalu bersyukur dan Kak Titin juga memilih bersyukur karena kita harus selalu bersyukur dengan keadaan apapun juga. Dan kita tiba ke yang terakhir, yang keenam ya adik-adik di rumah. Lebih suka yang mana? Bantu mama dan papa juga bekerja di rumah atau lebih pilih bermain dengan teman-teman? Kayaknya Kak Titin suka bermain. Kak Titin suka bermain. Padahal anak-anak yang bijak itu adalah membantu orang tua, mama dan papa yang ada di rumah. Jadi mainnya pasti adik-adik di rumah benar. Kak Titin nih yang salah ya. Berarti adik-adik di rumah anak-anak yang bijak. Oke. Nah, jadi games hari ini ingin mengajarkan kita semua adik-adik ya, kita harus menjadi anak yang bijak ya, supaya kita semua bisa menjadi anak-anak yang baik, anak yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, demikian game kita sore hari ini. Kita tutup dengan Ucapkan yel-yel Kak Titin. Adik-adik di rumah kan udah pasti tahu kan tadi. Kita sama-sama bersama ya. 1, 2, 3. Anak bijak dalam Kristus. Dengarlah didikan orang tua. Jadilah anak yang pintar dan rajinlah menabung. Anak bijak disayang Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak bijak. Kakak Ros, di mana Kakak Ros ini? Hadir Kakak Ros dari mana? Kakak Ros lagi ikut game
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Kami datang lagi tertunduk di hadapan hadirat Tuhan Kudus ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan waktu kesempatan kami boleh beribadah Tuhan, di mana kami lagi akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Nurna. Tuhan kiranya memberkati firman yang akan disampaikannya, beri anak-anak sekolah minggu untuk mengerti sehingga mereka boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita kembali berjumpa lagi dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini sangat istimewa karena kita hendak melaksanakan doa sedunia, persekutuan bersama anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia. Dan kita akan bersama-sama dengan anak-anak yang ada di Vanuatu. Ya, oleh karena itu, anak-anak Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, kita dengarkan firman Tuhan yang diberi judul Dua Macam Dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang bercerita tentang dua macam dasar. Itu dasar orang-orang yang percaya. Di mana anak-anak sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita terdiri dari dua golongan, yaitu pertama orang yang bijaksana dan juga orang yang bodoh. Di sini diceritakan ada dua orang, mereka hendak membangun rumah. Lalu mereka membangun rumah. Yang satu dia mengatakan, saya akan membangun rumah di atas pasir. Karena kalau pasir-pasir di atas tidak banyak dia punya kerja, langsung jadi. Tetapi yang satu dia berpikir, saya akan membangun rumah di atas batu. Ya. Jadi berjalannya waktu, suatu ketika mereka membangun rumah mereka masing-masing. Yang satu membangun rumahnya di atas pasir dan yang satu lagi membangun rumahnya di atas batu. Sehingga pada beberapa hari kemudian kedua rumah itu telah selesai. Lalu suatu ketika di tempat mereka membangun rumah itu turunlah hujan. Bukan cuma hujan, tetapi angin keras, angin tofan. Apa yang terjadi ketika mereka melihat rumah yang didirikan di atas pasir? Ketika hujan turun, rumah itu menjadi roboh dan terbawa hanyut oleh air. Tetapi rumah yang satu yang dibangun di atas batu tidak apa-apa. Dia tetap ada dan tetap kuat seperti sebagaimana mereka bangun. Dan sungguh luar biasa saudara-saudara atau anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kedua orang yang membangun rumah ini, tentu mereka bersama-sama adalah orang yang selalu mendengar. Ya, kalau kita umpamakan bahwa kedua orang ini orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mendengar. Dan yang satu ketika dia mendengar,
dia melakukan apa yang dia dengar dengan baik. Tetapi yang satu dia hanya mendengarkan saja, sehingga apa yang dia lakukan tidak bertahan. Tetapi yang satu dia mendengar dan melakukan, sehingga ketika datang angin tofan, ketika datang angin hujan, rumah yang dia bangun tetap kokoh utuh seperti bagaimana awal dia membangunnya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan sebagian firman Tuhan tadi, dan sekarang untuk lebih kita mengerti dan memahami lebih dalam firman Tuhan, kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan lewat drama yang akan diperankan, akan disampaikan oleh ibu atau teman atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Ada 2 orang pemuda yang bersahabat sejak kecil. Pemuda yang pertama bernama Carlos. Carlos adalah seorang anak Tuhan yang selalu rajin ke gereja. Dia selalu dengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan dia selalu menurut apapun yang dikatakan oleh mama dan bapaknya. Dia pun sangat taat kepada Tuhan. Dan temannya bernama Yosua. Yosua adalah seorang anak yang malas pergi ke gereja dan dia pun tidak dengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, 2 orang pemuda ini mereka berencana untuk membangun sebuah rumah. Mari adik-adik kita saksikan drama berikut ini. Nah, Joshua, saya ingin membangun rumah, tapi saya ingin membangunnya di atas batu. Kalau kamu mau ikut saya, biar kita bangun sama-sama, biar bangunan itu akan kokoh nantinya. Saya tidak mau, saya mau bangun di atas pasir nih. Kalau kamu bangun di atas pasir, nanti rumah kamu tidak akan kokoh. Kalau ada banjir, hujan atau badai, pasti akan hancur. Saya tidak mau, saya mau tetap bangun di atas pasir. Karena kalau di atas pasir ini gampang digali, gampang cepat jadinya. Tapi nanti jadinya tidak akan kuat. Kalau di atas batu pasti kuat. Tidak apa, saya tidak mau, saya mau tetap bangun di atas pasir nih. Ya sudah, kalau itu memang mau, saya bangun sendiri saja. Oke. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan cerita berikut ini. Ternyata rumah dari Yosua dan Carlos sudah selesai. Oh, ternyata rumah dari Yosua lebih dahulu selesai, sedangkan rumah dari Carlos belum selesai. Mari kita saksikan. Nah, Carlos, kau lihat sendiri rumahku sudah selesai kan? Sedangkan rumahmu belum selesai. Biar Joshua, walaupun saya belum selesai membangun rumah ini, saya akan tetap bangun rumah ini sampai jadi. Saya yakin dan percaya rumah ini akan kokoh nanti yang saya bangun di atas batu ini. Makanya Carlos, kau harus dengar apa yang saya katakan sebelumnya. Kau harus membangun di atas pasir, karena membangun di atas pasir itu akan lebih cepat selesai. Biar Joshua, saya akan tetap lanjut. Nah, adik-adik, kini tiba musim angin, musim hujan. Datanglah hujan yang lebat dan angin yang kencang dan badai tropis bertiup yang mengakibatkan kebingungan dan ketakutan. Kemudian angin itu menjadi tenang dan hujan berhenti. Apakah yang terjadi dengan kedua rumah itu? Aduh, rumahku. Astaga, rumahku sudah hanyut. Carlos, bagaimana rumahku sudah hanyut? Kan saya sudah kata tadi Joshua, bahwa kalau kamu bangun di atas pasir, rumah itu tidak akan lama. Kalau datang badai, hujan, dan banjir, pasti akan hanyut. Lihat rumah saya. Rumah saya masih kokoh, berdiri. Karena saya membangunnya di atas batu. Coba kamu ikut kata saya tadi, pasti tidak akan begini. Ternyata adik-adik,
Rumah yang dibangun di atas pasir itu hanyut. Dalam cerita ini Tuhan Yesus mau menampilkan dua perbedaan, yaitu tindakan orang yang bijaksana, orang yang percaya dan menaati perintah Tuhan, yang terus percaya, dan ketika dia mengalami masa sulit, dia tidak akan bersusah hati, dia tidak akan mengeluh. Tetapi orang yang melupakan ajaran Tuhan Yesus, maka ketika ada kesulitan, dia akan terus mengeluh dan menangis. Dia akan berseru mencari Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya, kita akan tahu bahwa kita memiliki tempat bersama Tuhan selamanya. Dia berjanji untuk bersama kita, tidak peduli apa yang terjadi pada hidup kita. Tuhan adalah sumber dari semua yang kita butuhkan, dan Dia memiliki rencana untuk setiap kehidupan kita. Kita menjadi orang yang bijaksana ketika kita mendengarkan perintah Tuhan dan kemudian melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita telah menjadi anggota kerajaan surga dan bekerja bagi pekerjaannya, dan selamanya kita menjadi anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan telah menyaksikan drama yang telah diperankan atau disampaikan oleh ibu-ibu bersekolah minggu yang perlu kembali dihayati, bahwa sebagaimana yang diperankan tadi, ada rumah yang dibangun, ada titik-titik di rumah itu yang perlu disesuaikan. Artinya di situ bahwa ketika mereka mendengarkan arahan, mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka melakukannya. Itu yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa ada dua macam orang, yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Jadi yang bijaksana ketika dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia melakukannya sebagaimana yang diperintahkan. Dan demikian juga yang satu, karena dia mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan atau yang difirmankan. Oleh karena itu, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini hendak mengingatkan anak-anak sekalian bahwa dalam hidup ini ada tantangan, ada cobaan, ada pergumulan, ada penderitaan dan sakit. Jadi orang yang mendirikan rumah di atas pasir, ketika di dalam hidupnya ada sakit, ada pergumulan, ada pencobaan, dia tidak kuat, dia jatuh, bahkan tergeletak, tidak berpengharapan. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas batu, berarti ia kuat berdasarkan pada firman Tuhan. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika dia sakit, dia tidak putus asa. Dia percaya kepada firman bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya, bahwa Tuhan Yesus akan menyertainya, sehingga dia tetap kuat dalam situasi apapun. Itu yang dimaksud bahwa ketika kita mendirikan rumah kita, rumah iman kita, rumah rohani kita di atas batu, artinya kita mendirikan hidup kita, iman kita, percaya kita kepada batu karang, yaitu Yesus Kristus. Fondasi bangunan atau fondasi iman kita akan kuat kalau kita dirikan di atas Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, anak-anak mulai dari kecil, ketika kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan atau beribadah, tidak boleh bermain, tetapi dengarkan firman Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan. Dengarkan itu dan lakukan itu, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kokoh, tangguh dan menang di dalam segala macam pencobaan. Bahkan akan berhasil dalam cita-cita dan juga harapan kita semua. Ya, anak-anak sekalian, anak-anak yang manis yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, telah menyaksikan drama yang telah diperankan oleh kakak-kakak atau guru
guru sekolah minggu, sekarang Ibu ingatkan bahwa ada gambar yang sudah dibagikan, harap dikerjakan sebagai wujud bahwa anak-anak mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Mulai dari sekarang kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina guru sekolah minggu atau ibu-ibu guru sekolah minggu harus didengar, karena mereka adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan perlu sampaikan, dan anak-anak mendengar lalu melakukan. Dan sekarang ibu juga, ibu pendeta akan memberikan tugas, yaitu ayat hafalan. Ya. Dengarkan baik-baik ayat hafalan, yaitu Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Ya, Ibu akan bacakan, jangan ada yang salah ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, itu firman Tuhan sebagai ayat hafalan untuk anak-anak sekalian. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat sore. Sore Tina dan Nina. Lagi apa ini ya? Saya habis berdoa Krisna, kemudian saya belajar soalnya besok saya akan mengikuti penilaian harian. Oh iya, bagus itu. Baru ini Nina kakak belajar coba tapi sambil main HP. Kan ujiannya gampang, biar kita main HP saja. Itu kan ada sekolah, ya ada sekolah zaman now. Sebenarnya coba dilihat ini temannya Nia. Kalau belajar itu harus berdoa dulu. Jadi harus berdoa dulu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, apalagi besok mau ujian, kita harus berdoa dulu. Jangan hanya belajar saja, tidak minta tolong sama Tuhan. Saya juga kalau di rumah, kalau saya juga mau ujian, saya berdoa dulu. Jadi apa saja yang saya buat, berdoa dulu supaya Tuhan tolong. Iya Krisna. Seperti Nia, baru Nina ini bagaimana? Apa nanti yang mau diisi? Kalau tidak berdoa dulu baru belajar. Nanti lihat dari HP saja. Aduh, nanti mana itu kalau begitu itu? Hanya dilihat di HP. Kalau kedapatan bagaimana? Jadi masalah toh? Diundanglah orang tuanya datang di sekolah. Iya. Jadi, ayo kita berdiri dulu. Nia dan Nina dan juga adik-adik yang ada di rumah, apapun yang kita akan lakukan, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Seperti Nia dengan Nina itu karena mereka mau ujian, jadi sebelum belajar berdoa dulu. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana Nina? Harus menjadi orang yang bijaksana. Jadi kita harus sebelum melakukan, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Jadi seperti ujian kita yang mengatakan orang bijak. Jadi kita harus jadi orang yang bijak. Walaupun kita masih kecil-kecil, kita harus menjadi orang yang bijak. Ku mau jadi
bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan berdoa dalam bentuk berantai. Nah, sebelumnya Kakak Lia akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mendoakan negara Vanuatu dalam pendidikan anak-anak, keadaan iklim di sana, dan kebutuhan makanan dan minuman bagi para penduduk di sana, serta permasalahan kehidupan negara di Vanuatu, juga pertumbuhan rohani anak-anak di dalam Kristus. Yang kedua, anak-anak di seluruh dunia dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dan dalam masa pertumbuhan rohani. Dan yang ketiga, para penginjil di seluruh dunia dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Dan yang keempat, guru-guru sekolah minggu di seluruh dunia, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Dan yang kelima, jemaat Kristus di seluruh dunia agar semakin kuat dalam Kristus. Dan yang keenam, keadaan negara kita dalam menghadapi bencana alam dan masa pandemi yang kita sedang jalani pada saat ini. Itulah pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama sebentar. Nah, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini bersama-sama kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di negara Vanuatu. Kami berdoa untuk pendidikan mereka. Tuhan kiranya terus memberkati mereka dalam pendidikan yang mereka lakukan dan mereka sementara jalani di negara mereka. Kami berdoa untuk kesehatan dari teman-teman kami yang ada di Vanuatu. Tuhan terus menjaga dan memberi kuat sehat kepada mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan iklim yang ada di Vanuatu. Tuhan terus menolong mereka karena Tuhan kami tahu negara Vanuatu adalah salah satu negara yang berada di daerah Pasifik Selatan. Tuhan akan terus menolong dan menjagai negara Vanuatu, terutama untuk anak-anak dan semua penduduk yang ada di sana. Tuhan agar mereka selalu diselamatkan, diberi cuaca yang baik. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka dalam upaya menyiapkan makanan dan minuman. Tuhan tahu akan keberadaan negara Vanuatu. Tuhan kiranya menolong mereka agar mereka pun senantiasa diberi berkat yang daripada Tuhan sehingga mereka selalu berkecukupan ketika mereka membutuhkan makanan dan minuman. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk keadaan anak-anak yang ada dan teman-teman kami yang ada di Vanuatu, untuk kaum perempuan yang selalu mengalami kekerasan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya selalu melindungi anak-anak yang ada di Vanuatu, sehingga mereka Tuhan tidak selalu mengalami kekerasan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, tetapi tangan kasih Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka selalu dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, terutama dari papa dan mama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan akan keberadaan anak-anak yang ada di Vanuatu. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan pun akan terus menjagai dan mengasihi teman-teman kami yang ada di Vanuatu. Inilah doa kami Bapa yang kami bawahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak di seluruh dunia dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua ketika mereka menjalani pendidikan. Jadikan mereka anak-anak yang pintar dan masa depan yang baik akan Tuhan sediakan bagi semua anak-anak di seluruh dunia. Kami juga mau berdoa bagi mereka dalam masa pertumbuhan rohani mereka. Kiranya dari hari ke hari, lewat guru-guru mereka, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua penginjil yang ada di seluruh dunia dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan mereka. Karuniakan selalu kesehatan tubuh, kekuatan, pengharapan iman, bahwa apa yang mereka lakukan demi kemuliaan nama Tuhan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Berkatilah seluruh kaum keluarga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersuka cita melayani Tuhan dalam pekabaran Injil di seluruh dunia. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di seluruh dunia, khususnya yang berada di Indonesia. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, berikan kesehatian dalam melayani. Biarlah kami melayani anak-anak dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kalau Bapa begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu Bapa, tak putus-putusnya kami datang kepadamu. Engkau melihat akan keadaan seluruh dunia ini Tuhan, orang-orang yang percaya atau jemaat Kristus, di mana saja mereka berada di muka bumi ini Tuhan. Engkau melihat akan apa yang kami alami dalam keberadaan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan selalu berada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat Kristus atau orang yang percaya kepadamu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, teristimewa kami masih mengalami pandemi COVID-19, tapi kami meyakini Tuhan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami, tapi Tuhan selalu menjauhkan dari hal-hal yang kami tidak kehendaki di dalam nama Yesus. Sehingga ya Tuhan, kami senantiasa hanya selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami, dan Roh Kudus yang selalu menolong kami untuk kami senantiasa menjadi setia, taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa selalu kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini di seluruh dunia. Biarlah kami selalu hanya ada sukacita yang Tuhan selalu rasakan, yang kami selalu rasakan dalam hidup kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, kami anak-anak-Mu datang berdoa dan berseru kepada Tuhan, membawa situasi dunia ini yang mana sekarang ini cuaca yang ekstrim, bencana alam yang ada di mana-mana. Terlebih kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, bahkan melanda kami saat ini. Tuhan, kepada siapakah kami datang berpegang? Kepada siapakah Tuhan kami datang mengadu selain Engkau? Karena hanya dengan kuasa-Mu yang dapat memulihkan segala sesuatu. Karena segala sesuatu Tuhan ada dalam kendali-Mu, ada di dalam kekuasaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan akan menjadi bahagian hidup seluruh dunia dan kami semua. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, pandemi COVID-19, bahkan bencana alam, bahkan cuaca-cuaca yang ekstrim, Tuhan akan mengendalikan, bahkan Tuhan akan memulihkan sehingga semuanya boleh menjadi baik. Tuhan, hamba berdoa juga bersama anak-anak, mendukung semua guru-guru sekolah minggu yang ada di seluruh dunia, bahkan yang ada di kota kami, bahkan di jemaat kami di sini. Mereka semua memberi diri untuk memberitakan firman lewat anak-anak, sehingga anak-anak akan bertumbuh menjadi orang, menjadi anak yang kuat, menjadi takut akan Tuhan, sehingga kelak mereka pun akan menang dalam peperangan iman mereka di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, telah juga menyaksikan firman-Mu yang telah disampaikan lewat drama. Berkatilah kami semua, dan juga kami sudah memberi persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, doa ini kami akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan 4M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Dan kami mengucapkan selamat